perbuatan pembelaan terpaksa. Penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan. Saya syukur alhamdulillah saya bebas. Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda di Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Apa yang Anda lihat adalah mungkin yang masih banyak terjadi, kerap terjadi di masyarakat kita, di publik kita saat ini dan menjadi keresahan tentunya. Tapi kita belajar dari kasus korban begal asal Lombok misalnya, atas nama Pak Amak Sinta yang langsung kemudian menjadi begitu viral karena upayanya dalam melakukan pembelaan diri justru melukai pelaku begal dan menyebabkan kematian. Nah dari situ justru kasus ini berujung pada pembebasan Amak Sinta yang sempat bersalah begitu ya dan dibersalahkan. Ini menarik untuk dibahas dan menjadi perhatian publik. Saya sudah tidak sabar juga untuk kemudian membahas dengan narasumber-narasumber Perempuan Bicara yang sudah dari kiri kanan saya. Saya perkenalkan dulu ada Mbak Devi Ramawati sebagai pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah sehat Mbak, insya Allah. Sehat ya, oke. Lalu kemudian saya perkenalkan juga ada Ibu Pungki Indarti, anggota Kompolnas kita. Apa kabar Ibu Pungki? Sehat Alhamdulillah Mbak Balkis. Alhamdulillah, dan di sebelah kanan saya ada Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Mbak Monica apa kabar? Sehat Mbak Balkis, terima Baik, kasih. Terima kasih. Dan Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, sehat. Sudah siap sepertinya akan membahas keresahan ini ya. Kita akan lihat dulu seperti apa sebenarnya yang menjadi perhatian publik pada saat ini tentang kasus begal. Saya syukur alhamdulillah saya bebas. Kasus korban begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tersangka akhirnya dihentikan. Polisi berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh korban untuk membela diri bukan perbuatan melawan hukum. Murtede alias Amak Sinta sempat dijadikan tersangka karena menewaskan 2 dari 4 pelaku begal yang akan merampas sepeda motornya di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Awalnya polisi menyatakan dalam kasus itu terdapat perbuatan melanggar hukum, yakni menghilangkan nyawa orang. Kritik pun berdatangan setelah Murtede ditetapkan menjadi tersangka. Masyarakat berpendapat tindakan Murtede menewaskan pelaku begal untuk membela diri. Kasus korban begal menjadi tersangka bukan pertama kali terjadi. Irfan Bahri sempat bernasib sama dengan Murtede. Setelah menewaskan pelaku begal di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2018, Irfan sempat ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik. Akhirnya status tersangka dicabut, bahkan korban mendapat penghargaan. Nasib berbeda dialami seorang pelajar di Malang, Jawa Timur pada tahun 2020. Usai menewaskan seorang pelaku begal yang hendak merampas barang-barangnya, ZA divonis bersalah dan mendapat hukuman pembinaan selama 1 tahun. Baik, saya akan berbincang langsung dengan narasumber yang ada di meja Perempuan Bicara, tapi saya juga harus mengenalkan juga ada Pak Amak Sinta yang bergabung dengan kita dari Lombok secara virtual. Assalamualaikum Pak Amak Sinta. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita akan langsung nanti ke Anda, tapi pertama saya langsung ingin menuju ke Ibu Pungki dulu. Tanggapan Kompolnas soal vonis bebas yang kemudian didapat oleh Amak Sinta. Ya. Karena kasus ini kita melihat juga keadilan ya. Ya. Dan masyarakat yang menjadi korban begal memang harus dilindungi. Oleh karena itu ketika Amak Sinta dibebaskan kami turut senang. Akan tetapi juga ada hal-hal yang memang menjadi kebingungan masyarakat. Pertama Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka karena memang ada korban meninggal. Nah kemudian bagaimana prosesnya? Kemudian ada gelar perkara dan kemudian SP3 itu kan berarti yang menjadi pertanyaan ketika memutuskan Amak Sinta menjadi tersangka ini masih menjadi tanda tanya gelar perkaranya seperti apa, seperti itu. Nah jadi kami berharap di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Artinya keadilan mesti harus juga ditegakkan, tetapi juga penyidik perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang itu untuk menjadi tersangka.
tersangka. Oke. Karena memang yang dihadapi ini adalah begal dan begal ini menjadi musuh bersama ya. Dan memang seharusnya aparat kepolisian wajib untuk dapat mencegah kejahatan. Jadi mengupayakan agar kondisi sekitar ini harkam tipmasnya terjaga. Oleh sebab itu diharapkan jangan sampai masyarakat dibiarkan untuk melawan begal itu sendiri. Oke, jadi ada tanda tanya besarnya adalah apa yang terjadi di gelar perkara? Betul. Oke, ada mungkin perspektif nggak dari Ibu sendiri? Kami melihat ada dugaan kami, ada ketidakhati-hatian ya ketika menetapkan tersangka. Artinya betul bahwa yang bersangkutan ini memang menjadi korban, menjadi pelaku pembunuhan dan yang bersangkutan sudah mengaku. Tetapi ini adalah akibat dari pembelaan diri. Nah, oleh karena itu ini juga mesti harus diperhatikan oleh pihak kepolisian sehingga tidak cepat-cepat kemudian ini menjadi tersangka terus langsung ditangkap dan ditahan karena itu yang menciderai rasa keadilan masyarakat ya. Orang sudah jadi korban begal kemudian ditangkap dan kemudian menjadi tersangka dan ditahan seperti itu. Oke, saya mau dengar dari Brigjen Pol Purnawirawan Ibu Sri Suari. Bu, sudah bertahun-tahun nih ya pengalaman Ibu ya di sini. Apa yang terjadi nih? Kalau tadi kan ada ketidakhati-hatian dalam gelar perkara terhadap Amak Sinta. Ya, terima kasih Mbak Balkis. Ini kompleks, sangat kompleks persoalannya. Pertama adalah ini polisi yang pihak yang paling disalahkan. Jadi saya pun merasakan beban rekan-rekan. Jadi begini. Kalau kita lihat kasus pertamanya adalah polisi datang ke TKP itu karena ada laporan 2 nyawa tergeletak dengan penuh darah. Sehingga yang datang ke TKP siapa? Bagian dari keluarga si yang tergeletak darah ini. Sehingga polisi datang. Yang ada di pikiran polisi saat itu adalah kasus orang yang meninggal diduga karena pembunuhan karena kasat mata ada lubang benda tajam. Jadi walaupun belum dibawa ke visum secara kasat mata pun bisa diamati bahwa ini dia adalah korban pembunuhan dalam tanda kutip. Ini seolah-olah pertama ini adalah prima causa, seolah-olah kasus utama. Nah setelah dibawa ke kepolisian lah baru diketahui bahwa ini merupakan quo causa, artinya peristiwa lanjutan dari sebuah hal pemicu utama. Berarti ada kasus pemicu utamanya adalah kasus yang independen itu adalah kasus 365 atau curat atau begal yang kita bilang kasus bahasa sosiologisnya begal. Nah bagaimana pihak kepolisian seperti yang Ibu tadi katakan kok tergopoh-gopoh. Nanti mungkin bisa kita tanyakan kepada Pak Amak Sinta. Pada saat olah TKP itu Pak Amak Sinta ada di mana posisinya? Apakah ada di TKP sehingga dibawa bersama-sama ke kantor polisi? Otomatis dia mengakui kan? Nah dia mengakui, saya juga melihat laporan polisinya memang di sana dugaan langsung pasal 338 dan atau pasal 351 Junto pasal 49. Artinya apa? Di sana sudah ada pasal 49 sebagai bahwa ini kasus bukan prima causa, tapi quo causa, lanjutan, akibat, dampak. Nah dari itu kita melihat baru si Amak Sinta membuat laporan polisi bahwa dia korban begal. Jadi nomor polisinya selisih sehari. Tanggal 10 laporan polisi tentang dia yang sebagai kasusnya. Nah sekarang ini yang menjadi persoalan. Kenapa saya bilang kompleks? Kalau kita pakai kacamata pendekatan criminal justice system, kewenangan polisi itu adalah mengkonstruksi fakta. Yang ada di TKP itu kan kayak pasal-pasal ya. Potongan-potongan. Nah polisi mencoba mengkonstruksi, oh ini bentuknya kasus pembunuhan 2 korban, senjatanya ini barang buktinya ada senjata, ada celurit, ada pedang, kemudian ada motor dan sebagainya. Nah ini dikonstruksi. Kemudian di situ ada alasan pemaaf yang membuat korban nanti bisa dimaafkan perbuatannya, perbuatan melawan hukumnya menjadi tiada.
itu bukan kewenangan kepolisian. Itu persoalannya. Nah ini Itu kewenangan siapa, Bu? ini adalah harus diuji di pengadilan. Oke. Ini jadi mohon dipahami oleh semua. Ya. Jadi ini juga menjadi informasi bagus nih. Mungkin terasa telat tapi tidak telat. Ya. Mengapa ini menjadi informasi bagi perancang KUHP kita ke depan. Nah ini sudah mulai dibaca dari sekarang. Oke. Bahwa ini perlu diatur nih. Apa di tahap mana saja boleh ini diambil keputusan. Bisa Iya. diimplementasikan tuh seperti apa? Nah, bisa Parameternya? diambil. Ya. Nah, karena kalau menurut hukum, polisi tidak berwenang untuk menilai apakah perbuatan ini memang ada alasan pemaaf. Oke. Haruslah pengadilan yang menilai. Itu Ya. persoalan. Oke. Sehingga ini menjadi dilema buat Oke. pihak kepolisian. Tapi di sisi lain, ya memang akhirnya apa? Nah, satu lagi yang perlu. Jadi dalam menangani kejahatan kita tuh punya 3 model yang paling tidak berlaku. Pertama adalah crime control model. Ya. Nah kalau crime control model kita finding fact-nya di lapangan. Oke. Praktis. Nah tapi due process Ya. model itu harus lembaga hukum. Dan yang ketiga adalah family model. Nah kita ini bergabung 3. Nah Oke. ini bagaimana? Nah artinya apa? Pembuatan KUHP ke depan, Ya, ya. polisi tidak bisa disalahkan ANSI. Teman-teman penyidik nggak bisa disalahkan Walaupun ANSI. tadi tidak punya hak untuk tadi ya memberikan permohonan atau pemaafan ya. Oke, saya mau ke Amak Sinta dulu Ibu untuk tahu sebenarnya apa yang dilalui ya oleh Pak Amak Sinta ya. Pak Amak Sinta. Oke, Pak Amak saya langsung ingin bertanya ya Pak ya. Terlepas dari mungkin sudah sangat bersyukur saat ini bisa bebas begitu ya Pak. Tapi bagaimana proses pada saat gelar perkara sih Pak Amak? Apa yang Pak Amak lewati atau mungkin harus menjelaskan seperti apa saat itu Pak Amak? Halo Pak Amak. Bisa mendengar suara saya Pak Amak Sinta? Pak Amak Sinta bisa? Oke, kita akan kembali ke Pak Amak Sinta ya. Saya langsung mau ke Mbak Monika dulu. Mbak Monika, oke ada tadi 2 perspektif yang sangat korelatif sekali ya. Artinya ini memang ada yang lost gitu loh, ada yang miss di dalam link untuk menyelesaikan ini. Tapi kenapa itu terjadi? Bahkan ada proses pemaafan tadi untuk seorang Amak Sinta. Ya, kalau saya melihat bahwa memang seharusnya gitu ya Mbak ya, Iya. kepolisian sebagai garda terdepan ketika ada persoalan kejahatan memang sudah fungsinya gitu ya untuk Iya. menegakkan hukum yang berlaku. Nah kita lihat bahwa penting juga dirasakan, mungkin tadi Bu Sri Suari sampaikan ini dilema menjadi dilema bagi sistem kepolisian Betul. kita. Dan ini menjadi catatan juga bahwa kemungkinan apakah harus nanti disusun sejauh mana parameter-parameter atau nilai-nilai gitu ya, value-value yang formal yang bisa nanti kalau kasusnya seperti ini ada pemberian pemaafan gitu ya, alasan pemaafan atau pemakluman. Kalau situasinya darurat karena kepentingan untuk pembelaan diri itu harus dipisahkan bagaimana aturannya ketika memang itu adalah pembelaan diri atau itu adalah bentuk serangan balik misalnya. Nah ini harus di-clearkan. Itu gitu pun di berbeda tengah-tengah. ya? Ya tentunya Oke. itu berbeda. Nah jadi kalau saya melihat kemungkinan gitu di kepolisian pun mereka merasa bahwa ini memang sudah menjadi masalah gitu. Tidak salah juga gitu ya Bu ya, artinya ini perbaikan manajemen kepolisian terutama untuk polisi-polisi yang garda reserse ya yang menangani kasus-kasus kejahatan kriminal seperti ini mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut sepertinya terkait dengan pemahaman supaya nggak semuanya harusnya diproses di dalam peradilan pidana gitu. Betul. Akhirnya kalau udah seperti ini kan karena arahan ya dari Pak Kabar Eskrim gitu ya. Betul. Untuk stop kasus ini gitu kan. Akhirnya Pak Artinya ada higher decision untuk kemudian menyelesaikan ini juga. iya begitu. tentunya gitu. Saya rasa bukan. Oke, Saya oke. rasa harusnya profesionalisme kepolisiannya dikedepankan ketika memutuskan memangkah ini kasusnya harus ditetapkan sebagai tersangka atau padahal ternyata tadi kan ada pasal 49 yang sudah disertakan gitu. Jadi atau mengambil waktu lagi untuk kemudian menguji lagi tadi ya. iya, saya rasa Missing ini link-nya. terburu-buru Iya. ketika menetapkan Pak Amak Sinta sebagai tersangka di dalam kasus ini. Oke, Saya rasa tapi itu. tetap harus bisa dipisahkan antara menyerang balik dan membela Iya, diri. betul. Itu harus jelas. Dan itu bisa dibuktikan walaupun yang kita ditemukan di TKP itu tadi
puzzle-puzzle aja ya Bu ya? Oke. Iya, ya, karena kita belum tahu juga ya cerita kronologi sebenarnya ketika tadi olah TKP, polisinya yang siapa yang datang, Ya. bagaimana saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian itu Oke. harus clear. Dan itu harus secara komprehensif nanti dikaji gitu. Untuk menyatukan puzzle-puzzle tadi akhirnya polisi bisa Baik. memutuskan. Baik, saya akan lanjut nanti dengan Mbak Devi dan juga Pak Amak Sinta sesaat lagi di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Amak Sinta langsung dari Lombok. Pak Amak Sinta adalah orang yang divonis bebas setelah tadinya dipersalahkan menjadi tersangka karena melakukan pembelaan diri terhadap percobaan begal terhadap dirinya. Pak Amak, bisa mendengar suara saya? Pak Amak, bisa mendengar suara saya? Ya, Baik. Pak Amak boleh cerita Pak, bagaimana proses Bapak diperiksa pada saat itu oleh polisi? diperiksa dari mana ini? Diperiksa oleh pihak Dari- kepolisian. Cerita saja Pak, mungkin boleh. Saya diperiksa sampai malam. Dari Saya kapan diperiksa Pak? sampai malam. Dari baru saya datang, saya diperiksa. Saya nyambung lagi pagi hari. Berarti ada 2 hari ya Pak ya? Ya, malam saya datang, saya diperiksa juga. Oke, datangnya jam berapa Pak? Ingat? Datang saya kurang lebih jam 12 malam. Oke, jam 12 malam ya Pak ya? Diperiksanya? Ya, Oke, ya kalau diperiksa langsung. Oke, kalau sedikit mundur Pak ke belakang, kejadiannya itu pada pukul berapa Pak? Kejadian jam 12 lebih. Ini di hari yang sama Pak. Mohon maaf saya. Ya, Oke, Pak Amak, jadi Bapak kejadiannya jam 12, lalu dipanggil polisi jam berapa Pak? kurang lebih jam 12. Oh, jadi pada saat itu juga? Atau mungkin hanya Ya. beberapa jam setelah kejadian? Oke, saya Di coba malam hari, kan sewaktu kejadian saya tidur seharian, kan. Oke, Di malam besok. itu terus saya dijemput. Oke, baik Bapak dijemput ya Pak ya? Ya, Oke, nah saat dijemput itu Pak, apa pertanyaan atau mungkin bicara apa Bapak dengan pihak kepolisian Pak? dia bicara bagaimana ceritanya. Nah, bagaimana Saya ceritanya Pak? ya, saya mau ngantar nasi ke rumah sakit Siwi. Antarkan ibu saya sakit di sana kan. Sampai di perjalanan saya diikuti oleh 2 motor. Setelah dia dekat saya, dia senggol saya. Dia menyenggol. Kemudian setelah dia menyenggol, saya kepepet. Setelah saya lurus lagi, dia mengadang. Langsung dia mengadang di depan saya. Saya berhenti. Dia bertanya mau kemana. Aku mau ke rumah sakit Ciwi, mengantarkan nasi. Tapi dia langsung nebas. Terus saya tepis dan tangan saya. Saya turun dari kiri ke motor, dari motor turun ke kiri. Dia tebas lagi kan, tangan saya tepis 2 kali. Dia turun semuanya dari sepeda motornya. Dia mengadang dari depan 1, di kiri 1, di belakang 2. Dia mengadang. Tidak ada pilihan lain daripada saya mati. Saya duet sama dia. Langsung saya menggacohnya. Begitu, Bu. Baik, Pak Amak, boleh saya tahu ya Pak, Bapak membawa senjata atau membawa alat tajam itu memang setiap hari atau hanya hari itu saja? Cuma hari itu aja. Karena malam sudah jauh. Akhir istri bilang, bawa aja pisaunya.
ini malam sudah larut. Begitu bilang istri. Karena daerahnya banyak begal atau rawan atau bagaimana Pak? Ya sering ada. Sering ada begal dari daerahnya itu. Daerahnya itu sepi juga. Tidak ada penerangan jalan Pak? Lampu Sering tidak ada ada lampu? kejadian di sana. Oke, Pak, berarti Pak Amak ini jarang keluar malam begitu Pak ya? Ya jarang. Itu juga aku keluar malam karena saya mau mengantarkan ibu saya nasi untuk makan sahur. Keluarga saya kan. Baik. Di rumah sakit ya, baik. Nah, Pak mohon maaf ketika Ya. Bapak diserang duluan gitu Pak ya, diserang terlebih dahulu, Bapak terluka ya Pak ya? Enggak, saya enggak terluka. Tapi ada rasa sakit saya kan. Tapi tidak ada pilihan lain. Timbang saya yang mati. Begitu saya berpikir. Timbang saya akan mati, lebih baik saya yang lawan. Begitu terus saya ambil pisau saya. Berarti pada saat itu Sempat. Iya Pak, bagaimana? Sempat saya langsung saling tusuk sama dia. Oke. Terus dia semuanya mengejar saya. Tapi saya berteriak di sana, tidak ada orang keluar. Sehingga jambret itu mau ngambil motor saya. Langsung dia mau bawa motor saya, langsung saya tusuk juga dia. Oke. Ya, Baik. Berarti pada saat itu Bapak mencoba sempat ketika sudah membela diri, Bapak mencoba melarikan diri gitu ya Pak ya? Coba Ya. kabur gitu ya Pak? saya mau coba kabur. Tapi dia mengambil motor saya. Terus saya balik lagi. Mengejar dia yang mau ngambil motor saya itu. Oke. Jadi jelas ya Pak Amak di sini pilihannya pada saat pertama kali didekati oleh begal tidak ada pilihan lain selain melawan. Karena mau melarikan diri juga Ya. sudah dikepung gitu ya Pak? Ya, Oke. Pada saat Bapak sudah bisa melarikan diri, Bapak meninggalkan lokasi, meninggalkan tempat kejadian, atau langsung melapor ke siapapun yang diketemukan di jalan? ya. Langsung saya ngelapor dari orang yang keluar itu dari kampung-kampung itu. Kan kampung sudah dekat. Tapi setelah begal mati 2, begal lari 2, terus orang kampung sana keluar. Terus saya dikasih minum. Dia bertanya dari mana. Saya bilang dari Mati Maling. Sempat saya minum di sana dulu. Baru saya pulang. Ada tidak Pak kantor polisi terdekat di situ? Ada kantor polisi Pak dekat Maaf, Bapak suaranya sekarang? nggak ada. Ya, Bapak bisa dengar saya sekarang? Halo Pak Amak. Oke, saya langsung mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, kita sudah tahu sedikit banyak ya kronologinya, tidak ada pilihan lain selain melawan. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga kita ya. Semua diajarkan untuk lari atau mungkin ya sudah tidak beradu, mencoba untuk beradu nyawa begitu seperti yang dilakukan Pak Amak. Tapi apa yang Mbak Devi lihat dari kasus Pak Amak? Pertama, reaksi sebagai korban Ya. itu penelitian sudah panjang menunjukkan biasanya akan selalu hanya ada 3. Satu, kita akan bertarung seperti yang dilakukan oleh beliau, Ya. atau kemudian kita bersembunyi lari, atau kemudian kita berdiam diri. Studi menunjukkan manusia responnya paling banyak adalah berdiam diri sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu tidak banyak. Karena memang itu adalah basic insting kita, naluri dasar kita adalah kalau kita menghadapi ancaman, kita cenderung diam. Kenapa? Karena kita berharap orang tidak melihat kita lagi sehingga ya sudah ambil aja, ambil apa dan sebagainya. Dan kita juga tidak mampu kemudian bereaksi. Betul. Karena hal-hal seperti ini tidak pernah ada latihannya. Berbeda dengan misalnya latihan gempa, bencana gempa itu beda, itu masih ada trainingnya. Ya. Jadi pelajaran pertama adalah memang tidak semua yang dilakukan oleh beliau bisa kita tiru. Karena itu mengandung unsur keselamatan yang luar biasa berbahaya sebenarnya.
Nah, tapi yang juga menarik, kok seakan-akan sekarang begal itu ada di mana-mana. Sebenarnya kalau bicara lihat statistik, angka kejahatan kan sebenarnya turun. Tapi memang yang menarik adalah sekarang sepertinya ada 3 model pembegalan. Satu yang model klasik karena memang motifnya dia adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi memang betul-betul karena ada kebutuhan ekonomi di sana. Tapi yang menarik juga ada tren baru yang disebut dengan begal inovatif. Dia melakukan begal karena hidup yang gaya, karena ingin punya gaya hidup tertentu. Sehingga kemudian dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan barang-barang yang dia inginkan misalnya. Lalu yang ketiga karena memang ada unsur keterpaksaan dari kelompok tertentu. Nah ini bisa jadi anak-anak dan remaja yang dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa misalnya. Yang artinya kita perlu belajar dari kasus ini. Pertama, kita sebagai calon korban, siapapun bisa jadi korban. Kita tidak mengenal waktu, tempat dan sebagainya. Karena sekarang mereka bisa sangat demonstrasif mengingat masa pandemi, bicara kekosongan, bicara sepi tidak harus nunggu malam. Siang hari pun juga sangat mungkin. Dan yang kedua, kita pun sebagai manusia karena sekarang ini trennya adalah manusia digital, kita sering kali sudah tidak awas dengan lingkungan kita. Itu justru juga menjadi kesempatan bagi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kita bahkan di siang hari sekalipun. Makanya sekarang tidak heran kalau banyak kejadian handphone diambil dan sebagainya karena kita dalam kondisi yang bisa jadi tidak waspada. Artinya kita punya tanggung jawab juga untuk tidak memberikan kesempatan bagi penjahat-penjahat itu untuk dengan mudah mendapatkan apa yang kita lakukan. Makanya kalau sudah berada di jalan, bahkan orang di dalam mobil saja berpotensi untuk dibegal, dirampok dan sebagainya. Apalagi kalau kita di jalan. Biasakan untuk tidak tampil mencolok misalnya. Jadi pelajaran-pelajaran ini sebenarnya baik sekali kalau TV One, media justru mengingatkan publik sehingga semua orang bisa jadi waspada. Rasa takut mendengarkan kisah ini bagus karena takut itu akan membuat kita semua jadi waspada yang tadinya merasa aman-aman saja. Ini pandemi, orang semua di rumah dan sebagainya. Tapi justru di situ menjadi peluang bagi para penjahat-penjahat tersebut. Saya mau ke Mbak Monika dulu ya. Mbak Monika, tadi Mbak Devi punya data tadi kan angka kejahatan turun nih. Mungkin data lain silakan dikeluarkan kalau ada. Tapi dengan angka kejahatan naik ataupun turun, sosial media punya kekuatan dan kita banyak sekali menemukan video-video orang-orang yang berani melakukan perlawanan dan pembelaan diri terhadap begal ya, gitu ya. Apakah itu menstimul juga kepada orang-orang yang mengkonsumsi ini lewat gawai tadi bahwa tidak apa-apa melawan begal? Itu ada nggak sih korelasinya? Iya, sebenarnya yang perlu dicatat adalah bahwa upaya melakukan pembelaan diri itu adalah hak setiap manusia. Iya, meskipun tadi harusnya normalnya orang awamnya takut, diam, freeze gitu. Karena takut ada ancaman menghampiri dirinya. Tapi kita punya hak untuk melakukan perlawanan atau melindungi diri kita gitu ya dari ancaman kejahatan. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya Mbak kita lihat dulu. Tadi kalau Mbak Balkis bilang kejahatan secara global mungkin menurun. Kemungkinan ya, tapi kemungkinan juga secara global menurun tapi mungkin ada di wilayah-wilayah tertentu justru kejahatannya tetap meningkat. Gitu ya Mbak ya. Nah kita perlu lihat kenapa akhirnya orang semakin berani gitu ya menghadapi ini. Banyak faktor yang melatar belakangi. Yang pertama karena kita tidak bisa pungkiri ya Mbak ya, artinya fasilitas atau layanan pengamanan yang diberikan oleh kepolisian nggak mungkin 24 jam berjalan di jalanan gitu ya, berlangsung gitu ya. Kemudian tadi minimnya pos-pos pengamanan. Kalau misalnya memang itu gunanya ya Mbak ya melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana yang cenderung rawan kejahatan, justru di situ peningkatan pengamanan kepolisian itu ditingkatkan Mbak. Artinya begini, bukan hanya sekedar patrolinya yang ditingkatkan, tapi juga polisi bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Polisi punya grand strategi Polri-nya community policing. Ditingkatkan, diberikan semacam interaksi, ajakan gitu ya. Kalau perlu mungkin dilegalkan gitu ya. Bagaimana akhirnya masyarakat itu bisa menjadi mitra polisi dalam mencegah terjadinya kejahatan tengah masyarakat. Kenapa masyarakat akhirnya semakin berani tadi? Beberapa tadi tambahannya adalah bahwa masyarakat mungkin sudah berpikir gitu ya. Kalau nanti dibawa ke kepolisian mungkin akan terjadi kasus seperti ini lagi. Gitu kan? Kemudian lagi masyarakat berpikir bahwa bisa saja dengan kasus saya awalnya adalah korban begal,
kemudian saya dinyatakan sebagai tersangka, dalam kriminologi itu jelas Mbak, korban tersebut akan mengalami yang namanya secondary victimization, akan menjadi korban kembali gitu ya, dan dampaknya itu luar biasa. Walaupun Pak Ahmad negatif. sudah bebas, tapi sudah ada dampak itu sebenarnya. Oh iya, tentu di dalam sistem peradilan pidana bagaimana beliau diposisikan sebagai tersangka. Itu jelas dong, jelas Sudah ada secondary victimization-nya. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat akhirnya mau melawan gitu. Karena fenomena ini nggak akan selesai-selesai. Kenapa nggak selesai tadi ya? Namanya kita kehidupan sosial kita kompleks, kita berasal dari berbagai latar belakang, kepribadian, karakter, suku, bangsa, ras, agama dan segala macam ya Mbak ya. Masing-masing orang punya prioritas kebutuhannya sendiri. Ada yang bisa kerja dengan baik untuk melangsungkan ekonominya dengan baik. Ada yang nggak punya kesempatan. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya memicu masyarakat untuk ya udahlah, kalau ada kesempatan untuk bisa melakukan perlawanan, saya juga sangat mengapresiasi dan sangat kagum sekali dengan keberanian Pak Amak ya untuk bisa melawan. Tapi saya langsung ingin cross check ke Pak Amak ya, tadi secondary victimization yang dikatakan oleh Mbak Monica. Pak Amak. Ya. Pak Amak, meskipun Pak Amak sudah sangat bersyukur divonis bebas, tapi apakah, mohon maaf, sudah bebas ya, tidak dipersalahkan. Saya ulangi, tidak dipersalahkan. Tapi pada saat Pak Amak jadi tersangka, saya harus tanya apa yang ada di pikiran Pak Amak. Kesal, marah, sedih, kecewa, atau bagaimana Pak? Waktu saya tersangka, menjadi orang yang tersangka, cuma saya menangis saja di sel. Kapan akan sampai 5 tahun akan berlalu? Cuma itu yang saya pikirkan. Aku sudah tersangka kan, dan aku tersangka di penjara kan sampai 5 tahun. Saya sedih sekali. Bagaimana caranya mencari kehidupan anak saya? Cuma itu saya pikirkan. Istri saya. Jadi sudah sangat. Dia akan tinggal di mana? Cuma itu saya pikirkan. Jadi sudah sangat yang itu sedih ya Pak ya? Sedihkan juga. Ya. Sedih, mungkin sudah hampir putus asa, begitu ya Pak ya? Ketika menjadi tersangka. Ya, memang saya sempat putus asa. Saya berpikir, apapun yang terjadi, saya akan hadapi dan tenang. Itu aja yang ada di pikiran saya. Sedih dan hampir putus asa. Secondary victimization yang dikatakan Mbak Monica ternyata benar adanya dirasakan langsung oleh Pak Amak. Saya akan sambung lagi Perempuan Bicara, tetap bersama kami. Oke, jadi sebagai saksi sekaligus teman korban. Jadi kronologinya itu kemarin malam, tepatnya pukul berapa saya lupa. Tapi yang jelas kita berempat itu lagi ngebegal, Pak. Nah, kita itu ngebegal udah sesuai prosedur, Pak. Udah kita pepet-pepetin sampai dia benar-benar kepepet. Tapi dia nggak kooperatif, Pak. Masa dia ngelawan, Pak? Padahal saya itu cuma ngacungin golok. Sama teman saya satu lagi ngacungin celurit. Udah itu aja, Pak. Tapi respon dia apa, Pak? Dia nggak respect, Pak. Dia malah ngelawan. Sampai Bapak tahu kan teman saya 2 jadi korban, Pak. Dibunuh, Pak. Kami itu cuma ngebegal loh. Buat apa kalian ngelawan dan ngebunuh? Jadi tolonglah, Pak. Saya ini sebagai begal jadi was-was gitu, Pak. Kalau lagi ngebegal, teman saya juga nggak tahu nih. Tapi kayaknya sih besok kayak ngebegal lagi nih, Pak. Cuman tolonglah beri kami perlindungan, Pak. Ketika saya dan teman-teman saya itu lagi ngebegal, tolong lindungi, Pak. Tolong kalau bisa buat undang-undang perlindungan begal gitu atau gimana, Pak. Karena ya kami itu sebagai begal was-was. Jadi tolonglah, Pak ya. Ya, itu bukan kejadian nyata, tapi itu adalah meme satir yang dibuat langsung oleh netizen lewat TikTok tadi aplikasinya. Tidak semua orang seperti Amak Sinta yang punya insting kuat membawa senjata tajam karena tahu akan keluar malam sendirian, begitu ya. Dan punya insting kuat juga untuk melakukan pembelaan diri dan berhasil keluar dari maut, gitu. Nah, saya mau tanya ke Ibu Pungki dan Ibu Sri. Ini Pak Amak bawa pistol. Sebenarnya kan ini senjata tajam yang juga kena hukuman. Kita di razia membawa senjata tajam sudah masalah gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk orang-orang yang bahkan tidak punya insting itu lalu kemudian menggunakan apapun yang bisa? Silakan Bu Sri. Menurut saya ini diperlukan terobosan kebijakan hukum.
Kalau kita bicara kebijakan hukum, maka seluruh instansi yang terlibat dalam criminal justice system perlu duduk bersama. Perlu membuat pagar. Jujur, kepolisian itu tidak punya kewenangan kalau secara yuridis normatif. Sekali lagi, yuridis normatif, bukan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, polisi itu kewenangannya adalah, kewajibannya adalah mengkonstruksi pasal-pasal yang tercerai-berai. Nah, ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar sekalipun itu tidak berwenang untuk langsung serta-merta menghentikan. Tapi karena melihat kasus kemarin, melihat kegeraman publik terhadap begal, nah ini akhirnya diambil kebijakan yang bersifat sosiologis, yuridis sosiologis, dan di situ polisi juga tidak bermain one man show, tidak, tetapi melibatkan seluruh pakar hukum. Lalu dilihat kemanfaatan hukum ini sejauh mana sih, memberi rasa keadilan kemana. Walaupun secara jujur, apakah ini sudah memberikan kepastian hukum? Belum, karena kita due process of law. Model pendekatan kita dalam hukum adalah due process model. Jadi semuanya harus diuji model. Kalau ini malah justru crime control model. Kita melakukan pengumpulan fakta-fakta secara informal. Kita menilai secara informal, kita memutuskan secara informal. Artinya apa? Ada ambigu. Walaupun kebijakan hukum kita, pendekatan hukum kita tidak memihak kepada salah satu model itu. Tetapi bagi kepentingan ini dikocok habis, sehingga melihat kepentingan negara, keseimbangan kepentingan, kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, kepentingan publik. Nah itu. Jadi artinya apa? Ini pesannya TV One mengirim sinyal kepada seluruh subsistem dalam criminal justice system. Di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada advokat. Ini perlu duduk bersama. Dan yang kedua, mumpung ini momentumnya, hukum kita sedang dibuat, itu kan hukum warisan ya. Hukum kita sedang dibuat, entah itu hukum pidananya dan KUHP-nya, please dibuatlah ini sehingga publik pun teredukasi. Sekarang polisi itu melangkah salah, mundur salah. Karena apa? Publik tidak mau tahu. Nah nanti bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kejahatan serupa dijadikan modus. Ini bahaya. Nanti saya ke sana Ibu Sri soal modus baru ya, karena sudah makin berinovasi si begal ini kan. Tadi saya mau ke Bu Pungki dulu. Bu Pungki, dengan kondisi seperti itu, apakah outlet status tersangka yang dijatuhkan kepada Pak Amak ini agak fatal juga nampaknya, sehingga banyak narasi-narasi dari pihak kepolisian juga akhirnya mungkin jadi backfire karena tidak tahu bagaimana mengolahkan banyak pertanyaan yang harus cepat. Bagaimana tuh Bu? Saya setuju, artinya memang ini juga harus menjadi koreksi kepada kepolisian, terutama reskrim ya, pembina fungsi reskrim ini mesti juga harus mengevaluasi, jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Artinya masyarakat juga banyak mempertanyakan. Nah, laporan-laporan yang masuk ke Kompolnas sendiri didominasi 90% itu keluhan terhadap kinerja reskrim. Nah, pada tahun ini kami menerima sekitar 1.500-an laporan. Tahun lalu kami menerima sekitar 4.200, 90% semuanya reskrim. Jadi ini pertama memang mesti harus menjadi evaluasi bagi reskrim untuk semakin meningkatkan profesionalitas anggota, terutama yang ada di daerah dengan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan Bu Sri ya, bahwa ini momentum untuk memperbaiki sistem hukum kita dan due process of law, para orang-orang atau instansi-instansi yang ada di criminal justice system itu mungkin bisa membuat satu perubahan, apalagi ini ada perbaikan, upaya untuk koreksi atau untuk mengevaluasi KUHP dan KUHP. Nah, jadi perbaikan-perbaikan itu bisa dimasukkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya melihat memang upaya untuk pencegahan kejahatan itu yang paling penting. Jadi penerapan preventif itu yang paling penting. Tetapi polisi tidak bisa sendiri. Artinya polisi jumlahnya kan kecil dibandingkan dengan luas
luas wilayah dan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar itu tidak bisa kalau kerja sendiri. Jadi harus dibantu. Sehingga polisi perlu mengajak pemerintah daerah, katakan misalnya untuk bersama-sama memasang CCTV dan lampu-lampu yang terang sehingga daerah-daerah yang rawan kejahatan akan bagian dari preventif ya. Bagian dari preventif. Nah, kemudian masyarakat juga diajak untuk bersama-sama mendukung. Seperti misalnya tadi Siskamling, terus kemudian sistem-sistem keamanan yang lain yang tadi Mbak Monica juga sudah menyampaikan ada community policing misalnya, itu bisa dipakai. Jadi jangan biarkan polisi sendiri dalam mengatasi Harkamtibmas, tetapi juga jangan biarkan masyarakat untuk berduel sendiri melawan penjahat. Karena seperti hukumnya itu, sudah tidak pas dengan banyak sekali alternatif dari model kejahatan yang semakin berkembang, betul, gitu ya. Betul. Oke, berarti karena belum ada nih Bu, akhirnya keluarlah meme satir ya. Nah, humor satir ini Mbak Devi, itu sebagai fenomena apa sih? Sekarang hal yang sangat memprihatinkan, ironi bisa disatirkan seperti itu dan berhasil gitu. Ya, kejenakaan itu kan bagian dari cara manusia untuk juga mengatasi rasa takut dia, rasa cemas dia. Tapi ini menjadi satu hal yang penting tadi dibicarakan oleh para ibu bahwa memang jangan sampai kemudian misalnya jadi berbalik gitu ya. Jadi ada modus baru orang menggunakan alasan bahwa dia membela diri padahal dia melakukan kejahatan. Nah, artinya yang paling penting juga adalah edukasi terhadap publik. Membela diri sejauh mana bisa membela diri, jangan sampai malah nanti berpeluang karena misalnya bukti-bukti yang ada justru menunjukkan malah kita yang bersalah misalnya. Nah, artinya banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini. Yang perlu kita lihat juga siapa sih profil pembegal, ini kan juga menarik, artinya biar kita bisa mengidentifikasi dan melakukan intervensi sosial. Siapa profilnya? Data menunjukkan ternyata angkanya itu yang paling besar adalah di usia 20-30 misalnya. Jadi 30% itu di bawah 17 tahun, 55% itu 20-30. Jadi totalnya itu rata-rata anak sampai pemuda. Ada apa ini? Kenapa kemudian mereka yang harus berada di jalanan? Artinya ada sistem sosial yang abai terhadap mereka. Sehingga kemudian mereka juga menjadikan jalanan sebagai panggung kekerasan. Yang perlu kita sadari bahwa begal itu tidak selalu karena ingin memperkaya diri. Kenapa kemudian mereka juga bisa melakukan kekerasan yang sangat di luar aksi kemanusiaan? Artinya, kok bisa ya anak-anak melakukan hal ini? Karena tadi yang ingin dia dapatkan adalah pujian. Lalu sekarang apalagi dengan sosmed banyaknya love, banyaknya share yang membuat dia merasa menjadi bangga. Tervalidasi begitu ya. Jadinya. Betul, nah ini yang kemudian harusnya kita rangkul mereka sehingga kemudian tadi bebannya tidak di polisi untuk mengatasi ketika sudah ada orang yang terbunuh. Betul. Nah memang ada yang menarik misalnya di DKI Jakarta. Ada dua pendekatan, satu ada pasukan yang namanya patroli presisi, itu bagus karena paling tidak masyarakat merasa ada polisi ini di sekitar nih. Sama satu lagi yang sangat menarik yang menurut hemat saya ini tadi penting untuk kemudian membantu Pemda dalam hal ini apa? RT RW. Jadi polisi itu keliling karena sebenarnya kan bisa diidentifikasi siapa sih anak yang keluar malam. Nah anak itu kemudian didekati, ditanya, bahkan dilihat WA-nya segala macam, bisa ketahuan simpul-simpulnya. Nah ketika itu sudah dilakukan, kita kan bisa tahu kenapa ada anak yang sikapnya sangat agresif. Kalau ternyata temuannya adalah anak ini memang berangkat dari keluarga yang anaknya misalnya banyak sekali sehingga akhirnya ada kecenderungan orang-orang tua yang memang juga menutup mata. Itu juga tidak bisa kita abaikan. Nah kalau sudah begini tadi tugasnya RT RW rangkul mereka, gunakan energi mereka yang besar itu untuk tadi sama-sama jadi pahlawan vaksin misalnya, ngajakin orang vaksin misalnya. Dan jangan lupa berikan pujian karena sebenarnya hanya itu yang ingin dia dengar. Apresiasi ya. Betul, jadi kita siapkan panggung-panggung lain sehingga mereka lupa dengan panggung kekerasan ini dan ini PR-nya sekali lagi saya sepakat tidak mungkin polisi karena bukan ini tugas polisi. Tapi intervensi yang dilakukan Polda Metro Jaya sebenarnya bagus. Nah tinggal siapa yang mau menggunakan database ini gitu loh. Nah ini tugas satu misalnya kampus tapi juga RT RW dan Pemda karena pada akhirnya Pemda juga jangan menutup mata gitu bahwa ada kasus ini yang kemudian merasa loh ini pihak keamanan yang salah padahal ada akarnya tadi, sistem sosial yang rapuh, sistem keluarga yang sangat lemah. Ya, ini penting sekali sebenarnya momentum ya, karena tidak mungkin ini bebannya ada di pundak kepolisian. Itu terjadi dan memang langsung viral saat kemudian Wakapolres Lombok Tengah akhirnya memberikan tanggapan di depan wartawan ya. Ini kita dengarkan dulu. Ini Pak Waka,
tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Nah, kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya. Berat sekali ya, mungkin ini beban kepolisian berat sekali karena harus semuanya dari segi aspek apapun dia harus coba tutupi, tapi ternyata ini adalah jadi pelajaran juga gitu. Saya mau dengar dari Mbak Monika dulu, oke, narasi yang dipilih oleh Pak Wakapolres saat itu. Iya, saya berusaha bersikap netral ya Mbak ya, artinya perlu diedukasi ke masyarakat gitu terkait dengan upaya pencegahan kejahatan atau bagaimana masyarakat individu, kelompok atau beberapa orang berkumpul ketika ada aksi pembegalan terjadi gitu. Udah saya bilang tadi, negara kita menjamin untuk perlindungan kepada setiap warga negaranya dan kita punya hak, ini deklarasinya internasional ya, untuk melindungi diri kita dari ancaman bahaya. Nah, edukasinya seperti apa? Ya tadi udah disampaikan para ibu-ibu hebat ini bahwa mumpung nih lagi disusun segala aturan-aturan yang terkait dengan hukum pidana kita gitu ya, bagaimana nanti parameter-parameter yang tadi sempat saya sampaikan di awal, yang dimaksud dengan pembelaan diri yang seperti apa, sejauh apa, yang dimaksud dengan serangan balik sejauh apa. Main hakim tadi, main hakim sendiri. Kalau saya rasa kalau main hakim sendiri itu konteksnya berbeda ya. Kalau saya pribadi melihat kalau main hakim itu terdiri dari beberapa individu tentunya, massa kumpulannya gitu ya. Tapi ketika kita individu berhadapan dengan pelaku begal gitu ya, kita wajib untuk dengan melakukan. Jumlah yang terbalik ya. Iya, jelas sebenarnya itu adalah konteks di awal sebenarnya pihak kepolisian harus memfokuskan juga kepada posisi si korban yang cuma satu orang dan para pelaku yang 4 orang gitu. Dari segi jumlah aja kan udah bisa mempetakan gitu ya, mana sebenarnya yang sebagai pihak yang melakukan penyerangan balik atau yang melakukan pembelaan diri. Gitu ya Mbak. Jadi ya kalau tadi disampaikan kalau bisa jangan kemana-mana sendirian ya. Kita nggak bisa hidup seperti itu juga selalu gitu dan kemana-mana sendirian. Kita punya prioritas, kita punya kepentingan, kita punya kehidupannya berlangsung. Seperti momentum juga memang sudah harus ada yang diubah dari sini untuk perbaikan-perbaikan. Kita akan sambung lagi ya, sesaat lagi ibu-ibu kita akan berikan solusinya di segmen terakhir di Perempuan Bicara. Baik, kita kembali di Perempuan Bicara dan kita ingin dengar masing-masing solusi dari narasumber saya malam hari ini. Bagaimana agar kasus seperti Amak dan lainnya tidak terjadi? Jangan sampai ada viralan dulu, ada viral based law dulu yang kemudian bisa memberikan kepastian hukum walaupun belum ada pengadilan. Ya, saya mau dari Ibu Pungki dulu. Silakan Ibu Pungki. Ya, terima kasih. Kasus Amak Sinta ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Pertama terkait dengan pencegahan kejahatan tadi yang selalu saya ulang-ulang karena ini penting sekali. Nah, jadi itu yang mesti harus menjadi prioritas bagi Polri dan juga bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian yang kedua juga penting saya rasa edukasi kepada publik, kepada masyarakat ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini. Artinya misalnya ketika kasus Amak Sinta ini dilaporkan oleh keluarga yang orang yang terbunuh, ini kan polisi tadinya nggak tahu kalau ini pembelaan diri. Nah, alangkah baiknya pada waktu itu Amak Sinta segera langsung lapor ke polisi sehingga tidak terjadi kekeliruan yang tidak perlu seperti ini. Itu yang pertama. Artinya ada tanggung jawab juga dong untuk melapor gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana proses selanjutnya itu perlu pada profesionalitas polisi. Jadi memang perlu juga peningkatan
polisi dalam menangani kasus-kasus seperti ini, terutama juga kawan-kawan yang di daerah, sehingga harus menjadi evaluasi, menjadi koreksi bagi pembina fungsi reskrim untuk tetap memperhatikan anggota-anggotanya dalam melakukan penegakan hukum, dan kemudian juga perlu memberikan kursus-kursus atau pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan profesionalitas mereka, termasuk juga misalnya sertifikasi dan sebagainya. Nah, kawan-kawan yang di daerah itu kurang sekali ya, saya rasa ya, mendapatkan sertifikat. Jadi itu yang mesti harus kita tingkatkan, seperti itu Mbak. Saya mau dengar dari Mbak Devi. Solusi seperti apa Mbak Devi agar hal seperti ini tidak terulang lagi? Tunggu viral baru ada kepastian hukum. Ya, artinya masyarakat tentu saja sekarang juga bisa membantu sebuah proses agar bisa diungkap. Satu hal sebenarnya tadi saya sepakat dengan beliau. Artinya kalau ada kejahatan, tugas kita sebagai warga masyarakat adalah jangan lupa, jangan takut untuk melapor. Karena apa? Sekali lagi polisi membutuhkan data. Tidak mungkin polisi hanya menduga-duga, berfantasi akan sebuah kejadian. Jadi prosesnya sudah banyak sekali kejadian di mana ketika warga melapor, akhirnya warga pun bisa membantu warga lain untuk diselamatkan. Misalnya kasus-kasus pinjol. Begitu ada satu saja yang lapor, itu membuka tabir kejahatan lain sehingga menyelamatkan potensi orang lain untuk juga menjadi korban. Nah, artinya apa? Sekarang perlu semangat kerelawanan kita bersama-sama untuk menjaga pintu-pintu sosial kita, bukan hanya pintu rumah kita tapi pintu-pintu sosial kita. Mungkin masukan kepada tim kepolisian adalah kita paham polisi yang paling tahu kondisi di lapangan, tapi apa yang kita ketahui tapi cara menyampaikannya tidak tepat, ini bisa menimbulkan persepsi, pikiran yang liar dari publik. Sehingga niat baik untuk mendidik publik akhirnya tidak tercapai. Oleh karenanya mungkin salah satu pendidikan yang perlu diberikan di pihak kepolisian adalah pendidikan tentang komunikasi publik. Yang jangan sedih, di Amerika saja baru 2012 ada kesadaran dari pemerintah sana bahwa polisi itu perlu tahu caranya berkomunikasi dengan publik. Karena kalau pesan mereka itu sampai, maka polisi tidak akan sendirian untuk memastikan masyarakat aman dan nyaman. Komunikasi publik penting buat jadi solusi. Oke, saya mau ke Mbak Monica. Jadi kalau ada kejadian serupa, orang yang mungkin ya ada di posisi Amak Sinta, apa yang harus dilakukan? Iya, tadi setuju kalau Mbak Devi sampaikan gitu ya, kita harus imbau bentuk edukasi juga kepada masyarakat gitu. Jangan takut untuk lapor ke polisi gitu kan. Ini kan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pelayanan kepolisian, kepada fungsi kepolisian ya Mbak ya. Itu harus kita himbau bahwa dijamin kok perlindungan warga negara itu dengan adanya gitu ya lembaga aparat penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi juga. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Pungki juga terkait dengan profesionalisme aparat kepolisian, terutama mereka yang berhadapan langsung di lapangan dengan fenomena-fenomena kejahatan. Itu saya rasa perlu ditingkatkan ya Mbak ya. Ya kita nggak mengesampingkan juga bahwa memang kemungkinan banyak juga SDM kepolisian gitu ya, petugas-petugas kepolisian yang memang belum mumpuni gitu ya Mbak ya dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Sensitivitas mereka seperti apa? Ketika mereka memutuskan perkara ini harus dilanjutkan atau tidak, apa yang harus dilakukan? Unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak? Mungkin mereka masih banyak yang belum bisa memposisikan diri sehingga memutuskan ini harus lanjut atau tidak. Ini korban apakah victim real gitu ya atau korban akan jadi tersangka. Itu kan pihak polisian. Publik kalau berhadapan dengan situasi seperti Amak Sinta. Kalau publik berhadapan dengan situasi Amak Sinta, saya rasa harus mau melindungi dirinya, wajib gitu ya Mbak ya. Misal dan gini, dengan tadi ya pencegahan di tengah-tengah masyarakat tadi, masyarakat kalau lihat gitu ya ada kejadian serupa, jangan justru takut meninggalkan si korban gitu loh. Tapi juga harus membantu. Pamswakarsa ya, betul. Tapi melindungi diri juga bukan berarti harus melawan. Karena kalau dengan diam itu bisa membuat kita selamat, itu juga pilihan yang baik. Tergantung situasinya. Tidak dibenarkan tentunya melakukan penganiayaan. Itu jelas gitu ya. Tapi kewajiban untuk melakukan pembelaan diri, melindungi diri itu ya tetap wajib. Harus melindungi diri dengan cara yang terbaik ya. Baik. Oke, Ibu Sri, solusinya silakan.
Saya melihat kasus ini menjadi momentum internal kepolisian. Saya yakin sekali ini menjadi tradisi bagi kami. Biasanya hal-hal yang bersifat kasuistis seperti ini akan menjadi sebuah titik acuh untuk mengambil kebijakan secara nasional. Biasanya langsung membuat telegram arahan. Saya berharap telegram arahannya ini bersifat sangat implementatif, teknik langsung taktik di lapangan, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pendidikan, memang alokasi, kebetulan saya mantan Kabak Prodiklat, alokasi pendidikan itu sudah disiasati, memang sangat terbatas sekali. Sementara anggota Polri itu sampai di lini terdepan jauh sampai di perbatasan. Nah, disiasati dengan membuat kebijakan itu didesentralisasi. Jadi tadinya tuh tersentral di pusdik, umpamanya pusdik Serse itu adanya di Megamendung. Tapi sekarang sudah ada di SPN, pelayanan di Polda. Jadi didekatkan dengan pelayanan. Nah, barangkali ini juga menjadi bagian dari lembaga pendidikan untuk memperkuat kurikulumnya. Ternyata kurikulum yang spesifik tentang bagaimana implementasi, bagaimana alasan-alasan yang bisa meniadakan hukuman pembenaran maupun pemaaf atau ini. Jadi ini yang menjadi solusi kita bersama. Baik, Ibu Sri Sori terima kasih, Mbak Monika terima kasih, Mbak Devi terima kasih, Ibu Pungki terima kasih banyak. Dan kita juga berterima kasih kepada Pak Amak Sinta yang mudah-mudahan tidak menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya, tidak trauma, mudah-mudahan tidak lama traumanya. Karena justru mudah-mudahan ini jadi buah manfaat untuk perbaikan justice kita saat ini yang sedang dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Kita ketemu lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.